Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuhafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamma yang bali li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar penguatan numerasi di sekolah dasar pada siang hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu untuk kami semua. Ya Allah, pengampun. Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Purnomo. Semoga kegiatan webinar siang hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar, Ibu Neni Mariana SPD MSI PSD, yang sekaligus berkenan membuka kegiatan webinar siang hari ini. Kepada Ibu Neni Mariana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Tiwi Sunarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman panitia webinar hari ini, Bapak Hadi Purnomo dan kawan-kawan dari kelas S2 Dikdas Kerjasama Magetan untuk angkatan kedua, terima kasih banyak sudah bekerja keras ya dan cerdas untuk bisa menyelenggarakan webinar hari ini. Webinar hari ini rangkaian dari 2 webinar yang digagas oleh kelas ini. Yang pertama kemarin, mohon maaf yang kemarin saya nggak bisa hadir karena ada tugas keluar kota. Yang literasi, yang hari ini adalah numerasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Andes Suwata MSI. Yang saya hormati 2 dosen luar biasa pengampu mata kuliah internship, Ibu Dr. Nurul Istighfaro MPD dan Bapak Dr. Hendrato M. serta narasumber kita yang luar biasa, Bapak Anton Surawi SPD. Nurul sehat? Alhamdulillah, sehat Bu Neni. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Perlu saya ungkapkan di sini Bapak Ibu bahwa webinar ini merupakan luaran gitu ya dari mata kuliah internship yang ada di S2 Pendidikan Dasar FIP UNESA. Untuk kelas Magetan ini adalah kelas kerjasama ke angkatan kedua, Pak Hendrato, kalau tidak salah, angkatan kedua dari Magetan. Dan teman-teman yang hadir ini adalah teman-teman yang hebat, yang bertahan sampai akhir gitu ya. Kemarin capaiannya semua publikasinya sudah submit dan sudah publish gitu ya di kelas artikel jurnal itu, sehingga nanti teman-teman semester depan tinggal fokus kepada tesisnya. Semoga nanti lancar dan bisa lulus bersama-sama. Jadi di dalam S2 Dikdas UNESA kita ada mata kuliah internship di semester 3 yang di mata kuliah ini sebenarnya ada beberapa pilihan gitu teman-teman. Yang pertama adalah webinar ini, penyelenggaraan webinar oleh mahasiswa. Yang kedua adalah magang di kampus. Yang ketiga adalah magang di sekolah. Dan yang keempat adalah magang di luar negeri. Untuk mahasiswa kelas Magetan ini memilih untuk magang di kampus dan menyelenggarakan 2 webinar gitu ya. Nah, atas arahan Bapak Dr. Endratno M. Hum dan Ibu Dr. Nurul Istighfaro MPD, alhamdulillah webinar hari ini berjalan dengan
lancar selama 2 hari ini, dan teman-teman juga luar biasa, saya lihat effortnya ya, kalau di statusnya Pak Setia itu luar biasa. Terima kasih sekali. Nah, di dalam anakku mulai dan di dalam webinar ini, teman-teman, sekaligus saya memperkenalkan adanya S2 Dikdas FIP UNESA, dan kami sudah hampir mengeluarkan 2 angkatan dari guru-guru di Magetan gitu ya, guru-guru SD di Magetan. Nah, ini sedang pembukaan gelombang kedua untuk admisi S2 Dikdas, dan untuk kelas reguler, kelas kerjasama, dan juga ada kelas RPL yang kuliah 2 semester gitu. Lalu ada juga kelas yang saya dampingi untuk bisa lolos beasiswa BPI, LPDP maupun yang lain, karena S2 Dikdas kami sudah unggul. Jadi kalau yang untuk kelas pendampingan beasiswa itu khusus untuk kelas reguler gitu ya. Jadi teman-teman mendapatkan pendanaan beasiswa dari kementerian tapi masuk ke kelas reguler. Nah, silakan nanti jika ada yang berkenan untuk menjadi angkatan ketiga mungkin dari Magetan, dengan senang hati saya, Pak Hendratno, dan Bu Nurul bersedia untuk menjadi tempat bertanya dan mendampingi proses teman-teman untuk admisi di UNESA. Saya rasa itu nggih. Jadi kenapa mahasiswa S2 Dikdas diajari membuat webinar atau membuat webinar? Ya karena salah satu penciri dari program master itu adalah keilmuannya ya. Kalau di kami ada mata kuliah literasi, multiliterasi global, teman-teman juga di literasi ini dikuatkan gitu nggih di dalam kurikulum Merdeka, sehingga 2 ide webinar ini sangat tepat sekali, selaras dengan visi dan kurikulum S2 Dikdas UNESA serta target-target dari kurikulum Merdeka. Semoga nanti teman-teman yang penyelenggara dan kedua Bapak Ibu dosen pengampu juga mendapatkan amal jariah dari penyebaran ilmu yang bermanfaat atas terselenggaranya 2 webinar ini. Baik, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas hadirnya 1.650 enggak, 165 peserta di Zoom, dan banyak peserta di YouTube ya Pak ya, kemarin sampai 600 jumlahnya, alhamdulillah viewernya terus meningkat. Nah, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi dari 2 narasumber kita hari ini dan bisa implementatif gitu ya, ilmunya bisa diterapkan di sekolah dasar. Akhirul kata saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama ini saya buka webinar kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iwi, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neni Mariana, SPD, MSc, PhD, yang telah memberikan arahan, bimbingan, sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita ikuti sambutan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan kepada Bapak Dr. Andes Wata, MSc, atau yang mewakili kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Neni Mariana sebagai koordinator S2 Pendidikan Dasar di Kabupaten Magetan, kemudian Bapak Ibu dosen Ibu Nurul, ketemu lagi nih. Terima kasih bimbingannya untuk teman-teman guru. Kemudian Mas Anton sebagai narasumber kita hari ini. Berikut juga dengan Bapak Ibu guru peserta webinar siang hari ini yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwasanya
kita bisa bertatap maya siang hari ini untuk kegiatan penguatan numerasi, utamanya di Kabupaten Magetan. Mohon izin menyampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas hari ini tidak bisa membersamai kita semua karena beliau ada kegiatan lain yang bersamaan sehingga mewakilkan kepada saya untuk bisa menyampaikan pesan beliau dalam kegiatan peningkatan penguatan numerasi hari ini. Pertama, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk UNESA, karena Magetan cukup sangat banyak dibantu dalam bidang pendidikan. Beberapa program telah ditawarkan dengan segala kemudahan untuk teman-teman yang kelas jauh, sudah 2 periode, dan insya Allah ini sudah mulai dengan tesisnya. Kemudian untuk teman-teman dengan program RPL juga sudah mulai pada hasil. Kemudian kampusnya yang PKSDKU juga sudah mulai beroperasi, sudah mulai menerima mahasiswa baru. Berikut juga untuk Bapak Ibu dosen yang membersamai teman-teman guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya di baik S2 maupun S1. Kami ucapkan terima kasih utamanya untuk program studi pendidikan dasar, gitu ya. Alhamdulillah guru-guru di Kabupaten Magetan sangat antusias, sangat menyambut untuk bisa meraih jenjang S2 dan insya Allah nanti bila ada kesempatan lanjut untuk S3. Gitu ya. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih untuk Mas Anton yang berkenan menjadi narasumber. Mas Anton ini luar biasa, guru dari SD yang di Pucuk Gunung, gitu ya. Beliau ahli numerasi, insya Allah nanti ilmunya bisa ditularkan untuk seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini untuk bisa memotivasi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan nilai numerasi. Bapak Ibu izin menyampaikan kondisi capaian numerasi di Kabupaten Magetan, karena sekarang indikator penilaian kinerja Bupati, utamanya bidang pendidikan, itu diukur juga melalui indikator tingkat capaian numerasi dan literasi. Di rapot pendidikan untuk numerasi SD tahun 2023 itu sudah mencapai 63,53 dengan predikat kriteria sedang. Dan untuk tahun 2024 ini, alhamdulillah sudah mencapai 79,73 dengan alhamdulillah kriterianya baik. Jadi Magetan sudah mempunyai peningkatan skor yang luar biasa dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 16,53 poin, gitu nih. Nah, ini tentu 25% peningkatan ini sangat luar biasa. Saya tidak menyangka, dan ini berkat dari semangat, berkat dari dedikasi Bapak Ibu guru, utamanya di lembaga sekolah, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan menjadi predikat yang sangat memuaskan untuk kita semua. Nah, kegiatan numerasi ini, Bapak Ibu, monggo kita tingkatkan pembelajarannya di kelas, karena kita tahu numerasi identik dengan matematika yang notabene kadang diikuti oleh siswa, begitu ya. Nah, dengan hal ini monggo nanti kita sama-sama mempelajari
supaya matematika ini menjadi pelajaran yang menyenangkan dengan berbagai trik dan metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan harapan kami kegiatan ini sangat mendukung terkait dengan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya mengisi daftar hadir saja, tapi juga ikut sampai dengan selesai kegiatan webinar ini dan bisa mengimplementasikan pada lembaga sekolah masing-masing gitu. Jadi motivasinya tidak untuk mencari sertifikat saja. Benar ada ilmu yang bisa kita sampaikan untuk peserta didik kita karena memang tujuannya hanya untuk siswa dan siswa. Harapan kami juga yang belum S2, monggo teman-teman guru untuk bisa lanjut S2 dengan segala kemudahan yang diberikan oleh UNESA. Karena Nyon Sewu dengan kita meningkatkan pendidikan, otomatis juga ikut meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magetan. Rata-rata lama sekolah itu juga merupakan prestasi indikator kinerja kabupaten. Jadi nanti harapan kami untuk teman-teman yang sudah S2, silahkan dilanjutkan sampai dengan tuntas selesai dan mendapatkan ijazah dan ilmunya diterapkan pada lembaga sekolah masing-masing. Kemudian jangan lupa karena sudah berganti latar belakang untuk bisa mengupdate di data kependudukannya masing-masing. Karena Bapak Ibu kemarin beberapa hal dibahas kenapa rata-rata pendidikan kita itu kok meningkatnya kok lama gitu. Ternyata ada beberapa yang disinyalir teman-teman yang sudah lanjut di S2 dan S3 belum melaporkan data kependudukannya dengan tingkat latar belakang pendidikan yang lebih begitu. Nanti harapan kami setelah lulus ini bisa mengubah data kependudukannya supaya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magetan meningkat. Karena ini juga akan berpengaruh pada kinerja bidang pendidikan. Nah, itu kemudian nanti untuk yang sudah sekarang berjuang baik di RPL maupun di reguler, mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan diberi kesehatan, supaya segera bisa lulus, disusul oleh adik-adiknya nanti supaya bisa mendaftar izin. Kemarin untuk Bu Neni, Pak Hendrano, dan Bu Nurul ada beberapa rekan yang sedang bertanya kapan pendaftaran di UNESA. Kami mohon informasinya, barangkali nanti bisa kami sampaikan ketika ada pertemuan informasi-informasi tentang pembukaan kelas regulernya yang kelas jauh. Harapan kami nanti Pak Kadin juga selalu mendorong ketika pertemuan untuk teman-teman yang masih S1 untuk segera bisa lanjut S2 karena kita punya kemudahan, kita punya MOU dengan UNESA. Ini harapannya bisa untuk lanjut S2 karena kemarin P3K kita izin menyampaikan kita menerima 1.126 guru yang sudah diterima di Kabupaten Magetan dengan formasi tahun 2023 dan alhamdulillah tingkat kebutuhan guru kita sudah terpenuhi dan hampir 100% untuk cut off bulan ini bisa kita penuhi dari teman-teman P3K yang dari P3 maupun P4 gitu. Saya kira itu matur nuwun untuk teman-teman panitia yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Tetap semangat. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan untuk panjenengan semua.
Kurang lebihnya begitu dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diantina Wiwit Pribadi Esos MAP yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi pada kegiatan webinar siang hari ini. Selanjutnya, mohon berkenan Ibu Dian untuk berfoto bersama dengan kami. Dan kepada Bapak Ibu peserta, mohon berkenan untuk membuka kamera dan berpose salam literasi. Saya hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian. Kami berharap Ibu bisa membersamai kami sampai di penghujung kegiatan. Namun apabila Ibu ada agenda kegiatan yang lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang webinar ini. Bapak Ibu, mohon izin mengingatkan sekali lagi, untuk nantinya dapat segera mengisi link presensi apabila link presensi sudah dibagikan oleh panitia pada kolom chat. Karena link presensi akan ditutup setelah kegiatan webinar selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara inti yaitu penyampaian materi webinar dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator hebat kita, Ibu Sri Kastati Apriwayanti SPD. Kepada beliau Ibu Sri, kami persilahkan. Terima kasih MC kita yang sangat luar biasa hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Senang sekali saya Sri Kastati Apriwayanti diberi kesempatan untuk kita bertatap muka dalam kegiatan webinar kali ini. Sebagai moderator, izinkan saya membersamai Bapak Ibu guru sekalian untuk jalannya acara pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kami memulai acara ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Mohon izin untuk partisipasinya untuk bilang cakap ya Bapak Ibu sekalian. Belajar numerasi dengan guru matematika. Belajarnya di sekolah. Cakep. Sebelum ini acara dibuka, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta webinar kali ini. Bagaimana kira-kira kabarnya pada pagi hari ini? Saya rasa sangat luar biasa baiknya ya. Saya lihat antusiasme pada siang hari ini sungguh luar biasa. Terpantau melalui YouTube ada sebanyak 150 peserta yang menyaksikan lewat YouTube, serta ada 186 melalui link Zoom. Bapak Ibu guru sekalian, webinar ini merupakan rangkaian dari webinar sebelumnya yang telah membahas tentang literasi. Maka hari ini kita akan membahas mengenai penguatan numerasi. Acara ini merupakan hasil kolaborasi dari mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Bapak Ibu guru hebat, adapun materi yang dibahas dari webinar ini mengenai numerasi. Tentunya kita ketahui bersama bahwasanya numerasi di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan dasar pendidikan anak-anak kita ini. Numerasi merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta operasi matematika secara aktif.
Dengan penguatan numerasi, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan matematikanya sejak dini. Di sekolah dasar, guru memiliki peran yang sangat penting membantu dalam memahami konsep-konsep matematika dengan baik. Maka guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam penguatan numerasi ini di sekolah dasar. Mereka harus mendukung dan mendorong anak-anak belajar matematika dengan rajin dan tekun. Dengan adanya penguatan numerasi di sekolah dasar, diharapkan anak-anak dapat memiliki kemampuan matematika yang baik sehingga mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Amin ya amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Kira-kira apa sih yang akan menjadi tips dan trik yang akan kita belajarkan kepada anak-anak agar anak ini lebih tertarik dengan adanya numerasi di sekolah dasar. Bapak Ibu guru sekalian, akan dibahas bersama narasumber hebat kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Anton Surawi. Selamat siang, Bapak. Selamat Baik, siang, Bapak Anton selamat Surawi. siang. Ya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Yanti. Oh iya, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bapak. Eh, Bapak Ibu guru hebat sekalian, perlu diketahui bahwa beliau ini merupakan guru di SDN Alas Tua 2 Poncol. Beliau ini merupakan alumni Mikrodensial Monash University Australia. Numerasi Professional Development Program. Beliau itu juga merupakan Master of Education of in STEM kandidat Monash University Award LPDP. Nah, beliau ini juga merupakan narasumber nasional Bapak Ibu tentang numerasi di Kemdikbudristek RI. Selain itu juga beliau ini merupakan seorang penulis buku Bapak Ibu. Wah, hebat sekali ya. Buku yang beliau tulis ini mengenai konsep dasar numerasi dan modul ajar Kemdikbudristek RI. Selain menulis buku, Bapak Anton Asrawi ini juga merupakan seorang penelaah buku Bapak Ibu. Buku yang pernah beliau telaah ini adalah salah satunya adalah modul ajar dan juga sekaligus buku ajar. Nah, luar biasa sekali pencapaian dan prestasi dari Bapak Anton Asrawi ini ya. Mari kita beri apresiasi yang tersebesar-besarnya kepada beliau. Semoga beliau mampu menginspirasi kita para guru yang ada di seluruh Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sesi pertama ini beliau akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit ya Bapak. Kira-kira cukup Bapak Boten? Cukup. Dicukupkan, Mbak. Oh, cukup nggih Bapak. Nggih, dicukup-cukupkan ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk persiapkan fokus terbaik Anda. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Bapak Anton Asrawi untuk memaparkan materinya. Semoga Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Yang pertama, saya juga ingin pantun nih. Melatih kuntum tumbuh melata. Sayang semerbak di pohon ara. Webinar dimulai dengan penuh semangat. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali obrolan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi. 2 tambah 4 sama dengan 7. Belajar angka sambil bermain tari. Ayo semangat, janganlah malu. Numerasi asik untuk dipelajari. Baik, izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Baik,
tadi sudah ada perkenalan ya. Nama saya Anton Surawi. Saya berasal dari SDN Alas 22 di Kecamatan Poncol. Domisili saya juga di sini. Saya merupakan guru kelas yang mana seperti yang disampaikan Ibu moderator tadi, bahwa saya adalah alumni microcredential numerasi dari Monash University Australia. Jadi Bapak Ibu, kebetulan di sekedar informasi dulu, di bulan ini, bulan Mei, adalah waktu pembukaan untuk microcredential numerasi. Jadi microcredential numerasi adalah salah satu beasiswa yang digagas oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP bekerja sama dengan Kemdikbudristek yang terutama untuk Dirjen GTK yang menyelenggarakan pelatihan atau microcredential beasiswa non gelar untuk mendapatkan insight, kemudian materi-materi yang luar biasa dari dosen sekaligus guru-guru, beberapa guru-guru di Australia juga, yang mana ini akan sangat berpengaruh kepada skill kita terhadap pedagogik atau bagaimana cara kita mengajarkan numerasi di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada beberapa kegiatan yang mana akan saya sampaikan. Jadi kita santai saja di sini, boleh silahkan nanti menjawab atau melihat clue-clue di chat, mungkin di Zoom ya terutama. Kemudian ada pertanyaan silahkan dijawab di situ. Saya tidak menggunakan aplikasi apapun sebab saya takut nanti ada terjadi trouble apabila menggunakan aplikasi yang menggunakan online atau lain sebagainya. Oh ya, saya belum berterima kasih terlebih dahulu ya tadi. Saya terima kasih dulu kepada Koordinator Prodi UNESA Ibu Neni, kemudian Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh Budian, Kabid PTK, kemudian juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang mempercayai saya untuk memberikan atau berbagi ilmu mengenai numerasi ini. Nah, ini nanti tidak akan saya putar sampai akhir karena videonya waktunya itu 5 menitan, sehingga akan saya stop mungkin di tengah-tengah. Video ini silahkan diamati, kemudian cari inspirasi kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan di kelas nanti. Kita akan membaca tentang ukur-ukur. Menurut kalian, apakah gambar ini ukur-ukur ditulis oleh Aryani Primastutek dan Clara Meko. Let and read Adel Asia. Keke yakin bisa menjadi penjahit seperti Bapak. Sepertinya itu seru. Kira-kira apa isi ceritanya? Keke sedang menjahit. Teman-teman Keke pasti suka baju baru. Keke segera mencatat nama mereka. Siapa saja kira-kira teman Keke? Siapa pelanggan pertama Keke? Kumi Tarsius. Keke segera menyiapkan catatan. Di mana meteran kalian Keke? Di
Ya. Oh, sulur beringin ini mirip meteran kain. Keke tetap bisa mengukur bumi. Sayang, bumi sudah tidur nyenyak. Tidak apa-apa. Keke akan mengukur toki biawak. Oh, sulur Keke terlalu pendek. Bagaimana kalau sulur-sulur disambung? Nah, sulur siap digunakan. Namun, badan toki licin sekali. Batu ini juga licin. Keke harus berhati-hati. Biur. Sulur Keke hanyut. Saya setuju ya Bapak Ibu. Jadi di numerasi pun, kita bisa menggali kegiatan apa aja yang dapat kita lakukan untuk men-encourage atau mendorong peserta didik kita untuk belajar numerasi. Salah satunya adalah yang paling awal, berpikir kritis mengenai apa yang akan dilakukan ini. Nah, Bapak Ibu kemarin pasti sudah melihat ini ya, menyaksikan ini ya. Ini namanya reading aloud. Ini sebenarnya miliknya literasi, tetapi karena numerasi dan literasi itu juga satu rumpun, dan numerasi itu bisa diintegrasikan ke literasi dengan berbagai kegiatan, maka hal ini akan menjadi baik untuk peserta didik kita. Kemungkinan peserta didik itu, kemungkinan guru-guru yang ada di kita itu masih gimana ya, masih belum terlalu percaya diri untuk membuat reading aloud. Nah, di sini saya menghadirkan yang membaca adalah peserta didik yang mana dia adalah expert atau dia adalah lancar membacanya. Nah, dia membacanya di depannya teman-teman dengan big book atau kalau di sini saya pakainya buku digital. Di sini tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Apa ya kira-kira cover dari buku ini, gambarnya apa ya? Kira-kira isinya apa ya? Apa yang akan dilakukan Keke selanjutnya ya? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika reading aloud, seperti yang disampaikan Bu Nini kemarin, yang akan membawa siswa itu berpikir imajinatif dan berpikir kritis. Oh, karena tadi dia kepleset, maka sulurnya jatuh. Oh, kalau jatuh gimana ya? Dia harusnya pakai meteran nih, dia harus bagaimana? Itu adalah salah satu contoh dari eksplorasi kegiatan numerasi di reading. Semakin deras. Syukurlah sulur-sulur selamat. Untung Toki belum pergi. Keke berhasil mengukur Toki. Sulur Toki diberi tanda. Dengan begitu sulur tidak tertukar. Gambar siapa ini? Gambar biawak. Giliran siapa sekarang? Bubah muda berasa gede. Dia bergerak tanpa henti. Tunggu, ukuran leher Bubah belum dicatat. Aha, Bubah makan pisang. Dia jadi lebih tenang. Kerak, aduh, untung tak ada sulur yang jatuh. Keke harus lebih cepat. Ukur. Selesai. Ini cacatan ukuran harus dibuat. Keke mengukur sulur dengan meteran kain bapak. Semua ukuran sudah lengkap. Gambar ini Keke membandingkan apa? Sulur meteran. Kain dipotong dengan hati-hati. Oh, mengapa jadi seperti ini?
Mengenal lebih dekat alat ukur. Keke dalam cerita ini adalah monyet buntu, Mocaca onsreata. Mereka tinggal di Pulau Sulawesi. Keke kehilangan meteran kainnya. Dia memakai sulur atau bisa bicara dengan akar gantung, pohon beringin sebagai alat ukur ganti. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, Keke harus mengukur ulang sulur itu dengan alat ukur baku seperti meteran kain. Jika kalian tetapi tidak punya gelas ukur, alat ukur apa yang bisa kalian gunakan? Sekian, terima kasih dari saya. Ya, demikian tadi video udah untuk penyejuk kita di tengah hari ini yang mana mungkin ini jam-jam rawan, jam-jam yang belum makan mungkin lapar, dan jam-jam yang sudah makan mungkin ngantuk ya. Jadi itu tadi integrasi, salah satu contoh integrasi dari numerasi di kegiatan reading aloud atau membaca nyaring. Nah, kita sudah melewati bahwa gerakan literasi nasional itu sudah digagas di tahun 2016. Nah, masuk lagi ke gerakan literasi kabupaten dan gerakan literasi sekolah. Salah satu kegiatan yang mungkin Bapak Ibu dapat aplikasikan atau dapat masukkan atau dapat membuat rencana proyek atau kegiatannya adalah salah satunya dengan reading aloud. Kita tahu membaca 15 menit, kemudian mungkin itu namanya kalau di teori literasi independent reading gitu ya. Membaca 15 menit, kemudian mereka membuat simpulan atau resume atau apa terkait dengan apa yang dibaca. Kemudian lagi setelah membaca 15 menit ada reading aloud atau kegiatan membaca nyaring ini. Jadi mungkin ada dua kegiatan yang mudah kita lakukan untuk kita masukkan ke SK Gerakan Literasi Sekolah nanti. Nah, di situ nanti akan ada lagi nanti mungkin di lain waktu Pak Panitia mungkin akan ada waktu lagi untuk gerakan-gerakan lainnya seperti multimodal text, kemudian mini lesson, dan lain sebagainya itu berkaitan dengan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu di proses kegiatan membaca tadi, kegiatan membaca nyaring tadi itu berorientasi pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memancing imajinasi dan pengetahuan siswa, kemudian mereka menjawab dengan pengetahuannya. Hal ini selain untuk memang membuat mereka berpikir kritis, juga bisa melatih mereka untuk berpikir tentang soal-soal di AKM, di asesmen kompetensi minimum. Contohnya tadi, menemukan informasi. Apa yang dilakukan Keke? Keke ngapain tadi? Mengukur, membandingkan alat ukurnya, dan lain sebagainya. Kemudian menafsirkan dan mengintegrasikan. Mengapa Keke menyandikan meteran dengan sulur? Nah, itu adalah contoh dari salah satu domain menafsirkan dan mengintegrasikan. Ada lagi mengevaluasi dan merefleksi. Menurut kalian, apakah ada cara mencatat Keke lebih mudah? Nah, itu contohnya dari mengevaluasi dan merefleksi. Jadi, Bapak Ibu guru bisa melakukannya. Kalau Bu Nini kemarin yang melakukannya adalah Bu Nini sendiri, kemudian beliau merancang pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditempelkan di buku-buku yang atau gambar-gambar yang mungkin akan menarik pertanyaan. Selain untuk yang saya sebutkan tadi, hal itu juga membuat peserta didik fokus terhadap apa yang kita baca. Kita tahu kalau ada yang mungkin membaca modul di kelas gitu. Kemudian ada siswa yang mendengarkan, pasti yang lain gaduh sendiri misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk membuat fokus atau konsentrasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana itu asik untuk kita lakukan. Ukur-ukur ini bisa diakses di sini nanti. Mungkin nanti saya akan kirim link untuk isi berisi
referensi ataupun contoh-contoh media yang telah saya kembangkan untuk numerasi juga. Di sini adalah basisnya buku bacaan bermutu. Namun buku bacaan bermutu yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita olah nanti. Kita masih di kementerian masih membahas itu. Kemudian di BPKP nanti di tanggal 28 saya mendapatkan bintek untuk itu berkaitan dengan buku bacaan bermutu. Saya lanjut. Nah, di penguatan numerasi hari ini, makanya Bapak Ibu melihat video, kemudian tujuannya Bapak Ibu hari ini bisa memahami konsep numerasi dan contoh numerasi di 21st Century Numeracy Model, terutama pada numerasi lintas kurikulum. Kalau orang luar negeri, mata pelajaran, muatan pelajaran itu menyebutnya kurikulum. Jadi numerasi lintas muatan pelajaran atau numerasi lintas kurikulum. Kemudian Bapak Ibu dapat mencontoh praktik pembelajaran numerasi, kemudian ada praktik baik numerasi di pembelajaran, dan Bapak Ibu dapat merancang aktivitas numerasi, terutama untuk media numerasi dan lingkungan kaya numerasi. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan memaparkan miskonsepsi numerasi, kemudian numerasi abad 21, numerasi terintegrasi pembelajaran, pojok numerasi, kalau ada kemarin ada pojok literasi, saya akan membahas sedikit pojok numerasi, kemudian tanya jawab. Lanjut, ini miskonsepsi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah berkali-kali, tetapi saya ingin mengingatkan berkaitan dengan numerasi dan matematika utamanya. Yang pertanyaan pertama mungkin bisa diketikkan di kolom chat nanti ya. Apa itu numerasi? Apakah numerasi itu hanya hitung-hitungan saja? Silakan Bapak Ibu di kolom chatnya Desi. Ya. Apakah numerasi itu hanya hitung-hitungan saja? Terus. Aku dhewe badanku sing ana. Tidak. Iya, terima kasih Bu Harsini. Kemudian ada Fengki Marfuati dijawab tidak, Rizky Puspita juga tidak, Siti Fatimah tidak. Bagus. Oh, tidak semua ya ini ya. Tidak. Aku berharap ada yang jawab iya gitu loh. Tolong Bapak Ibu tulis iya ya. Pak Bambang ini sepertinya jawabnya iya. Sesuai harapan ya Bapak. Ada yang satu yang iya. Gitu. Jadi mengapa menjawabnya iya? Jadi saya nanti nih Pak Beliau Bambang menurut ini jawabnya Bapak. iya. Katanya suruh iya. Oke, terima kasih. Alasannya sangat logis sekali. Aku suka. Terima kasih jawabannya, Pak. Jadi perlu kita ketahui bahwa numerasi itu tidak hanya hitung-hitungan, karena kita mengenal pola atau pattern, kemudian ada lagi bentuk bangun ruang, bangun datar, dan lain sebagainya. Jadi numerasi itu tidak hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Kedua, konteks untuk numerasi haruslah dunia nyata. Konteks untuk numerasi haruslah dunia nyata. Ini ya atau tidak? Ye or no? No? No. Iya. Jawabnya banyak yang tidak ya. Oh, oke. Terima kasih responnya. Bu Ria, Bu Harsini lagi. Bu Yuti. Pak Marjono, iya. Oke. Iya. Jadi, Nampaknya sangat bervariasi nih Bapak jawabannya ya. Dari konteks ini menurut saya nanti ya konteks finansiasi yang dimaksud dari konteks. Jadi untuk numerasi haruslah dunia iya. Konteks numerasi haruslah dunia nyata. Sebab apabila itu abstrak atau bukan dunia nyata, maka jatuhnya nanti di matematika.
Maka jatuhnya nanti di matematika. Sehingga peran pentingnya konteks ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, bahwa konteks ini berada di tengah-tengah gitu untuk kita dapat menjembatani apa yang menjadi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari siswa ke pembelajaran ini. Di Perjirja nomor 2626 tahun 2002 nomor 0340 tahun 2022 itu sudah juga disebutkan bahwa di sana guru yang mahir itu ada 5 tingkatan kecakapan numerasi guru. Itu yang mahir itu dia dapat menghubungkan antara kehidupan sehari-hari siswa atau kehidupannya siswa ke dunia pembelajarannya. Nah, itu bisa dibilang mahir gitu kalau ada checklist atau penilaiannya. Yang ketiga, numerasi dimiliki oleh murid pemenang Olimpiade saja. Jawabannya? Oh, terima kasih yang jawab ini udah banyak ya. Pak Hermawan, Bu Yatmi, Samiran, Pak Bambang Botan. Kemudian tidak ada jawab ya. Tidak. Ya, seperti yang kita tahu kalau ini Bu Silvi, seperti yang kita tahu bahwa numerasi itu juga kita ada ANBK di kelas 5. Nah, itu numerasi adalah skill atau keterampilan yang mana itu juga membutuhkan kognitif dan juga psikomotor yang berimbas pada jelas afektif atau sikapnya. Sikap yang bagaimana nanti akan saya jelaskan di segitiga 21st numerasi model. Nah, jadi numerasi itu tidak hanya dimiliki oleh murid pemenang Olimpiade saja, tetapi untuk semua anak. Selanjutnya, numerasi selalu berhubungan dengan soal HOTS dan dapat ditingkatkan dengan drilling soal AKM. Jawabannya? Numerasi berhubungan dengan soal HOTS. Selalu HOTS, selalu berpikirnya 2 kali. Kalau HOTS itu maksudnya berpikirnya harus 2 kali, itu sudah termasuk HOTS. Berpikir pengetahuan, kemudian berpikir aplikasinya mungkin. C1 dan C2. Iya. Nah, kalau saya ini menjawabnya tidak selalu. Yes, Mister. Terima kasih, Bu Suprati, Pak Rifai, Sudibyo. Iya. Jadi jawabannya numerasi itu juga bukan berarti soal-soal aja. Numerasi itu juga berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya gitu. Numerasi itu berkaitan dengan apa yang dia lakukan, membuat keputusan, kemudian berpikir kritis, kemudian estimasi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya soal saja. Selanjutnya dapat ditingkatkan dengan drilling soal AKM. Iya, untuk ANBK mungkin ya beberapa siswa ya, tetapi untuk skill, untuk tangan, keterampilan itu juga harus tidak harus drilling gitu. Kemudian ini numerasi sama dengan matematika. Wah, tadi sudah saya sepil di awal, saya sudah jawab di awal. Apakah sama? No. No. Mohon Bapak Tidak. Ibu dibantu menjawab ya. Numerasi itu apakah matematika? Yes. Iya. Oke. Numerasi itu berbeda dengan matematika secara apa ya, sains itu pengetahuan maksud saya, itu numerasi ada beberapa pakar yang menyatakan numerasi dan matematika itu saling beririsan. Ada juga yang menyatakan matematika adalah bagian numerasi. Ada juga yang menyatakan numerasi itu adalah bagian dari matematika. Semua ini berkaitan, akan tetapi yang paling membedakan adalah numerasi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sedangkan matematika itu belum tentu di kehidupan sehari-hari siswa dan belum tentu itu adalah berkaitan dengan soal-soal yang dunia anak-anak yang harus diselesaikannya. Tetapi memang matematika itu pengetahuan yang mana menjadi dasar dari numerasi nanti. Ada mathematical knowledge nanti yang akan
digunakan untuk numerasi itu. Selanjutnya, numerasi hanya tanggung jawab guru matematika saja. Bagaimana ini? Jelas tidak. Terima kasih Bu Sawitri. Pak Seminar no. Pak Bambang jelas no ya. Oke, sepertinya sepakat ini. Numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika. Benar sekali. Nanti ada yang saya jelaskan mengenai numerasi lintas kurikulum atau numerasi lintas mata pelajaran gitu ya. Jadi semua guru bertanggung jawab terhadap numerasi. Selanjutnya, untuk mengembangkan kemampuan numerasi dibutuhkan kelas khusus numerasi. Bagaimana nih? Ada kelas khususnya ini saya tipu ini. No. Pak Bambang ini aktif banget ya. Makasih Pak Bambang. Sawitri tidak selalu. Tidak Bu Almas. Jadi terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Untuk mengembangkan kemampuan numerasi itu tidak dibutuhkan kelas khusus numerasi ya. Kita bisa seperti yang saya sampaikan di awal, kita bisa mengintegrasikan ke pembelajaran, membuat media-media berkaitan dengan numerasi, aktivitas numerasi, kemudian juga ada pojok numerasi yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, ini yang saya maksud, ini merupakan roh dari numerasi. Soul-nya di sini, jiwanya ada di sini itu loh. Numerasi itu 21st Century Numerasi Model ini diadaptasi dari Gush et al. Di bukunya Numerasi Across Curriculum. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, konteks atau kontek, kalau di Indonesia juga konteks ya. Konteksnya itu ada di tengah di sini. Yang ini yang paling penting, hal yang paling penting untuk menjadi saya mau pelajaran apa nanti ya? Konteksnya apa dulu? Personal atau pribadi, saintifik atau sosial budaya. Kemudian tools di segitiga yang atas ini ada tools. Tools itu berupa apa? Representation atau contohnya mungkin tabel dan lain sebagainya. Kemudian fisik ini yang merupakan alat-alat yang digunakan. Serta mathematical knowledge. Mathematical knowledge ini berkaitan dengan problem solving, pemecahan masalah, kalimat matematika, kemudian estimasi, konsep, dan keterampilan untuk mengukur mungkin, mengukur menggunakan alat ukur, kemudian konsep dari perkalian, penjumlahan, kemudian estimasi mengira-ngira, kemudian menyelesaikan masalah soal cerita, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau di sini ada karakter atau disposition, maka di framework AKM, kita mengadaptasinya untuk P5. Jadi kegiatan numerasi ini berkaitan dengan beriman dan bertakwa, kemudian berkebedaan global, gotong royong, mandiri, nalar kritis, dan kreatif. Nah, ini semua seharusnya ada lagi nih, ada clue di sini atau terbungkus oleh yang namanya critical orientation atau kemampuan berpikir kritis. Semua ini kemampuan berpikir kritis. Secara detail, apa saja sih yang dimaksud dengan mathematical knowledge atau kemampuan matematika? Jadi, mathematical knowledge itu adalah konsep dan keterampilan matematika, strategi pemecah masalah, kemudian kapasitas estimasi. Contohnya, pengetahuan untuk geometri, kemudian pengetahuan dia memiliki statistika, pengukuran, dan lain sebagainya. Nah, ini yang apa yang dimaksud dengan konteks. Nah, konteks adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan matematika dalam berbagai hal, baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ada diri sendiri, tetangga, tugas, pekerjaan. Disposisi karakter ini secara detail, contohnya adalah percaya diri, kemudian berani mengambil resiko, fleksibel, inisiatif, membuat keputusan itu adanya di sini. Kemudian tools atau alat, penggunaan bahan seperti model-model gelas atau alat ukur dan lain sebagainya. Kemudian representasi seperti simbol, grafik, peta, diagram, piktogram atau gambar, kemudian tabel, serta alat digital. Contohnya adalah kalkulator, kemudian Excel, internet, perangkat lunak, komputer, untuk menengahi dan membentuk pemikiran. Dan yang terakhir adalah yang saya maksud critical orientation, yang mana hal ini berkaitan dengan membuat keputusan, kemudian memecahkan masalah, dan membuat sesuatu atau create atau membuat
hal yang lebih baik itu. Nah, ini contohnya pentingnya konteks ada di sini. Pentingnya konteks ada di sini. 1 tambah 1. Nggak tahu. 1000 tambah 1000. 2000. Kok tahu? Kan dulu. Ya, contohnya adalah konteks itu berkaitan dengan hal ini. Jika kita mengajar anak mungkin kelas rendah ya, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan gitu. Nah, di situ kita mengajarkan 1 tambah 1. Dia tidak tahu, tetapi kalau 1000 tambah 1000 dia tahu karena dia uang. Karena uang itu adalah di kehidupan sehari-harinya dia gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan pentingnya konteks. Pentingnya guru itu memilih konteks dalam mengajarkan numerasi, dalam memberikan jembatan untuk kita kehidupan sehari-hari peserta didik dengan pembelajaran yang akan kita sajikan. 1 tambah 1. Kalau Mas Nah, Halong cepat saran para gimana ya? ahli, gimana Bu? Kalau mengenai video uang atau anak kecil itu belajar uang itu cepat ya daripada hitung-hitungan itu. Iya, Lebih benar cepat sekali. menangkap. Nah, saran para ahlinya, nah itu memang benar konteksnya. Gunakan konteks permasalahan sehari-hari yang relevan atau yang sesuai dengan kehidupan peserta didik yang sudah saya sebutkan. Gunakan konteks yang sedang naik daun atau yang sedang viral. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu yang pengguna medsos aktif, nah itu bisa mengambil itu karena apa yang terjadi di peserta didik itu juga yang dia lihat itu adalah yang viral atau yang naik daun. Kemudian menggunakan integrasi bidang pelajaran lain. Nah, ini yang akan kita bahas. Secara keseluruhan, di framework AKM, konteks numerasi itu terbagi jadi 3. Ada personal, saintifik, dan sosial budaya. Contoh-contohnya adalah sudah ada di sini, Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa apabila berkaitan dengan obat-obatan mungkin ya, obat-obatan pribadi, obat-obatan itu masuknya di kesehatan pribadi atau ilmu medis saintifik ya gitu. Ini menjadi perdebatan pada saat ini. Nah, untuk menjembataninya bahwa di personal itu apabila dia memiliki sakit, kemudian sakitnya adalah sakitnya diri sendiri gitu. Sedangkan saintifik berkaitan dengan ilmu medis, obat-obatannya apa gitu. Misalnya itu ada amoxilin untuk apa, kemudian demakolin itu untuk apa. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi intinya adalah personal berkaitan dengan obat-obatan yang untuk dirinya sendiri berarti maksudnya ke personal, sedangkan saintifik ini maksudnya ke obat-obatan yang secara umum gitu. Buku kami di kementerian, saya diundang kementerian untuk membuat buku saku konsep dasar numerasi, buku saku nanti akan diseminasikan kepada guru-guru. Nah, salah satunya membahas tentang konteks numerasi ini. Nah, domain numerasi berkaitan dengan 3 kategori. Yang pertama adalah konten. Kontennya apa? Ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Ingat, konten dan konteks itu 2 hal yang berbeda. Kalau tadi konteksnya adalah konteks personal, kemudian sosial budaya, saintifik. Nah, kontennya itu berkaitan dengan mathematical knowledge-nya, pemahaman matematikanya, atau materi matematikanya, paling mudah gitu kita menyebutnya. Ada bilangan, ada aljabar, kemudian geometri dan pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian. Lalu proses berpikirnya, kognitifnya itu bisa menyelesaikan masalah dengan merumuskan, kemudian menerapkan atau menafsirkan, kemudian level kognitifnya mengetahui menggunakan penalaran C1, C2, C3 dan seterusnya. Ini ada saya bukunya yang disebutkan Mbak moderator tadi. Saya dan tim dari kementerian sudah membuat buku tentang konsep dasar numerasi yang mana itu berkaitan dengan
konten yang harus di, diaplikasikan kepada konsep dasar numerasi itu. Bukunya belum dirilis, ini masih masuk di ISBN, nanti setelah itu akan kami sebarluaskan. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu ketik di chat manakah kegiatan atau produk numerasi yang lebih baik. Apakah nomor 1 ini, ataukah nomor 2 ini produknya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. 2, 2, 2, 2. Oke. Buria 2, Pak Lutfi Dwi Septia Yoga 2. Terima kasih Buriana juga 2. Bambang 2. Oke. Terima kasih responnya, sangat bermanfaat. Sepertinya kompak nomor 2 ya. Memang jelas sekali di sini bahwa numerasi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mbak Vera, terima kasih responnya. Ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar siswa. Kalau ini kita tahu bahwa ini memang mereka mengengage skillnya, tetapi di sini dia berkaitan dengan matematik banget gitu. Kita lanjut. Sekarang masuk ke pembelajaran di lintas kurikulum. Bapak Ibu dipikirkan saja tanpa menuliskan di chat, atau bolehlah di chat juga, pikirkan satu situasi seni di kehidupan sehari-hari yang menuntut Bapak Ibu menggunakan numerasi. Kemudian bayangin aja peran Bapak Ibu dan bagaimana numerasi digunakan dalam situasi tersebut. Kira-kira apa ya di pembelajaran seni ya numerasinya ya? Kok numerasi bisa seni ya? Numerasi bisa emang numerasi bisa di pembelajaran seni. Kira-kira bisa nggak ya? Tangga nada dalam lagu Bu Merianti. Oke, terima kasih Bu Merianti. Tangga nada dalam lagu cocok sekali untuk ini kelas 1 ya, untuk fase A ya. Bisa ya, bisanya gimana Bu Silvi? Membentuk konfigurasi dalam tari. Oh, keren dalam tari ini. Oke, Bu Sunarti, terima kasih. Contohnya hitungan dalam tari. Benar, pola ya Bu, iya pattern. Terima kasih Bu Silvi. Ada yang mau jawab lagi, satu lagi. Mungkin ada yang tari, ada yang musik. Kira-kira apa lagi ya? Menghitung ukuran bendera hias riasan kelas. Oke, masuk ke ini rupa. Oke. Pola lantai. Iya, terima kasih Bu Rinawati. Ya, jadi intinya di numerasi itu bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran. Di semua mata pelajaran. Tetapi tidak semua materi. Tidak semua materi bisa diintegrasikan numerasi. Oke, numerasi bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran, di pelajaran bahasa, seni, PJOK, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua materi. Nah, oleh karena itu, apabila di SMP ini sudah dipetakan nih, TP dan ATP-nya itu ada dari Pak Bintang Fajri, atau kalau nggak salah itu pada saat penelaahan ATP di kementerian, saya juga pernah membacanya. Di SMP sudah dipetakan beberapa untuk berorientasi ke literasi numerasi. Tetapi untuk SD karena sifatnya luas dan mendasar, maka belum dipetakan, tetapi guru berhak untuk memetakan sendiri seperti kurikulum Merdeka kita. Dari Mas Bayu membuat pola batik, benar sekali, ada pola gitu ya. Nah, itu pola itu juga termasuk dengan numerasi yang terintegrasi di pembelajaran seni. Kalau saya memberikan contoh, di sini ada menggambar rumah tetangga. Nah, menggambar rumah tetangga ini secara 21st century numerasi model itu ada beberapa hal.
konteksnya menggambar rumah tetangga. Jadi saya membuat segitiga ini adalah ketika mau membelajarkan, ketika membuat pembelajaran yang mungkin spontan atau mungkin saya di awal tahun pengen membuat modul ajar, saya membuat ini untuk mengintegrasikannya di numerasi. Ini sebagai bukti bahwa pembelajaran saya itu, rencana pembelajaran saya itu sudah merujuk ke pengintegrasian numerasi gitu. Konteks yang paling penting itu adalah menggambar rumah tetangga. Kemudian tools-nya apa? Representasi di tabel, kemudian berupa fisik, busur derajat. Kemudian disposisinya berkaitan dengan inisiatif menggambar dan mewarnai. Kemudian mengenal lingkungan tetangga. Disposisi itu adalah karakternya itu. Jelas menjadi citizen dan personal and social kan ini masuknya konteksnya. Kemudian mathematical knowledge-nya adalah mengukur besaran derajat melalui sudut, konsep sudut dua garis. Nah, ini yang ingin saya memecahkan miskonsepsi yang ada di peserta didik saya bahwa mereka menganggap sudut itu bukan berasal dari sudut itu berasal dari panjangnya garis.